Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bahagia yang paling penting ya teman-teman. Nah, supaya mengingatkan kita lagi untuk bahagia, kita mau bahas lagi nih lanjutan dari seri Jada Street Fighter teman-teman. Jadi kemarin kita sudah bahas Chun-Li, lalu yang kedua kita sudah bahas si Ken. Sekarang yang terakhir teman-teman, ini si Ryu-nya belum kita buka. Hari ini langsung kita buka lagi ya teman-teman ya. Langsung kita lepas dari boxnya. Kita lihat seperti apa dalamnya si Ryu ini. Apakah dia sama persis sama si Ken atau ada beda-bedanya ya teman-teman ya. Let's go. Boxnya sendiri, packagingnya dia mirip. Jadi senada semua sama si Chun-Li dan si Ken ya teman-teman ya. Jadi depannya ini tampilannya kayak arcade gitu, game kayak game gitu ya, main di arcade lah. Ini ada kontrolnya terus ada live gauge-nya teman-teman ya, ada 2P 1P gitu ya. Keren ya. Dan untuk ketiga kalinya setelah bahas si Chun-Li dan bahas si Ken, saya masih bilang saya suka sama desain packagingnya. Manis banget, cakep banget ya teman-teman ya. Di sininya ada si Ryu teman-teman, kelihatan. Ini kurang lebih depannya seperti ini gambarnya. Kalau kemarin si Ken sama Chun-Li, sekarang gambarnya si Ryu nih. Ryu Street Fighter Ultra 2 The Final Challengers, namanya Ryu, terus 13 plus Jada teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sampingnya sini juga sama juga, mirip. Jadi Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, terus gambar karakternya si Cammy, si Fei Long, dan ada si Ryu juga di sini teman-teman. Terus ada stiker SNI dan stiker apa nih ya, buat ini ya, apa merek Jada, mainan anak-anak, dibuat di China, terbuat dari plastik dan seterusnya teman-teman ya. Ini larangan buat anak-anak teman-teman, takut tersedak ya. Lalu di bawahnya sama juga, sama kayak si Ken dan Chun-Li punya, cuma ada logo Jada dan logo Capcom dan keterangan-keterangan lainnya, termasuk copyright-nya juga sih, sama www.streetfighter.com ya teman-teman ya. Lalu di samping sebelah sininya ada logonya Street Fighter Ultra 2, terus karakter-karakter lagi si Vega dan seterusnya. Terus nah ini ada namanya nih si Ryu, terus dari Jepang, ini ada keterangannya country of origin Japan, terus fighting style martial arts rooted in Ansatsu Ken. Jadi mirip sama si Ken juga ya teman-teman ya, martial arts rooted in Ansatsu Ken. Nah ini di belakangnya, wow mantap banget ya, belakangnya juga mirip dengan teman-temannya yang lain. Ada logonya Street Fighter 2 Ultra, terus ada gambar si Ken atau si Ryu-nya, sorry ini lagi bahas si Ryu ya. Ada si Ryu-nya lagi pose, terus ada namanya Ryu sama bendera negara asalnya Jepang. Sama ini ada pemain-pemain lainnya ya, player select ya teman-teman ya. Konon di luar negerinya itu si Jada Toys Street Fighter udah keluar nih, sampai ke Blanka, Bison, Sagat, udah keluar semua sih sebenarnya. Cuma si Akuma aja kayaknya yang belum. Sama siapa lagi ya, nggak tahu deh, kurang lebih, tapi udah banyak yang keluar. Sama Honda kayaknya belum keluar nih, tapi Blanka, Gail, Fei Long udah, Vega udah, Bison juga udah, bahkan Ryu yang ini juga udah teman-teman, Ryu yang gelap ini ya. Kurang lebih seperti ini packagingnya. Kita bisa bilang yang didapatkan mirip dengan si Ken. Jadi ada Ryu-nya, terus ada satu head sculpt yang lagi mau berantem ya teman-teman ya. Ini head sculpt bawaannya yang masih tenang mukanya. Terus ada dua tangan bawaan ya, dua tangan bawaan. Dua tangan tambahan teman-teman, dua tangan tambahan yang lagi mau pose Hadoken ya teman-teman ya. Terus ada stand sama base-nya untuk ini teman-teman, untuk Hadoken-nya ya. Hadoken-nya warna biru, kalau si Ken punya warna kuning orange gini ya teman-teman ya, kayak Kamehameha kurang lebih seperti itu aja. Langsung kita lepas ya. Ya, ini teman-teman yang kita dapat dari si Ryu ini ya teman-teman ya, dari Jada Toys. Nah, bisa dibilang hampir mirip-mirip lah sama si Ken punya ya teman-teman. Jadi dapat selain figur Ryu-nya, dapat dua tangan nih atau sepasang tangan tambahan yang lagi
pose mau Hadouken ya teman-teman ya, lagi pose mau Hadouken. Terus dapat satu head sculpt lagi, head sculptnya dia lagi mau berantem teman-teman, lagi muka serius ya teman-teman ya, lagi siap-siap mau berantem. Ini keren sih, saya cukup suka sama mukanya yang lagi mau berantem ya teman-teman ya, muka serius. Dan dapat satu Hadouken teman-teman, Hadoukennya juga mirip kayak punya si Ken. Di dalamnya itu ada detail tangannya si Ryu-nya teman-teman, lagi Hadouken gitu ya, tapi warnanya biru nih, agak beda sedikit sama punya si Ken. Lalu dapat ini teman-teman, stand sama base-nya. Lalu yang terakhir kita dapat ininya, dapat kayak apa, stage-nya gitu ya, background-nya lah buat si Ryu. Nah itu background-nya beda-beda ya antara si Ken, si Ryu, dan si Chun-Li. Jadi tiap karakter beda-beda sih kayaknya teman-teman. Dan ya itu gimmick yang cukup asik aja sih dari Jada Toys gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung lihat Ryu-nya ya teman-teman ya. Wow, mantap sih, kesannya masih seperti waktu lihat Chun-Li dan Ken. Lihat Ryu ini juga keren teman-teman, mantap ya teman-teman ya. Ini pasti nggak jauh beda sih harusnya sama si Ken. Feel-nya mirip-mirip, cuma beda dikit aja. Nih kita mungkin langsung compare aja ya sama si Ken nih teman-teman. Tuh ya, tingginya mirip-mirip teman-teman, tuh lihat ya, tingginya mirip-mirip. Terus bedanya mungkin kalau bisa kita lihat sekilas, kulitnya beda nih, warna kulitnya beda. Kalau si Ken lebih agak ke kuning ya arahnya ya kulitnya. Kalau si Ryu ini lebih ke arah coklat teman-teman, coklat agak lebih gelap gitu ya kulitnya ya. Ini detail yang cukup asik dari Jada, karena memang kalau nggak salah di gamenya juga kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Si Ryu ini kulitnya agak lebih gelap gitu warnanya dibanding si Ken gitu ya, karena si Ken ini kan bule ceritanya. Terus si Ryu ini Asia lah ya, orang Jepang ya, jadi warna kulitnya berbeda. Lalu perbedaan selanjutnya ada di giginya nih teman-teman. Pinggiran giginya nih yang di dekat bahu, kalau si Ryu ada efek sobek-sobeknya nih teman-teman ya, ada efek sobek-sobeknya. Kalau si Ken bersih teman-teman, masih kayak baru gitu ya. Terus di kakinya juga sama giginya, ada efek sobek-sobeknya juga kalau si Ryu nih. Kalau si Ken dia bersih teman-teman, seperti baru gitu ya. Lalu di beltnya juga nih, walaupun sama-sama black belt ya teman-teman, si Ryu ada tulisannya nih, ada detail tulisan Jepangnya nih teman-teman. Ini ada artinya kalau nggak salah, cuma saya lupa artinya apa gitu. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk sisanya kayaknya hampir-hampir sama teman-teman. Ada tekstur ininya juga ya, tekstur kayak gi juga tuh, jadi bukan bahan rata ya, meskipun bahannya ini bahan plastik lembut juga, ada tekstur juga, tapi apa namanya, kurang lebih sama gitu ya antara si Ryu dan si Ken. Di bawahnya ini plastik keras juga, tapi ada teksturnya juga tuh ya teman-teman, tidak rata ya, mirip-mirip jadinya. Untuk badan juga kayaknya molding badannya mirip-mirip teman-teman, mereka hampir-hampir mirip nih, urat-uratnya posisinya kayaknya hampir sama. Di tangannya tuh ya, urat-uratnya hampir mirip, bisa lihat ya teman-teman ya. Tuh, ini di sininya ada uratnya nih di bagian tangan bawah. Si Ken juga punya di sini ya. Jadi kalau untuk bodinya sih kelihatannya dipakai bareng-barengan gitu ya cetakannya. Tapi yang kita salut sama Jada, dia tetap kasih gimmick nih di sininya ya, di giginya, terus di beltnya ada yang beda juga sih, ada tulisannya gitu kalau punya si Ryu ya. Kurang lebih seperti ini sih. Kalau untuk tingginya mereka juga mirip-mirip karena base badannya kayaknya sama. Yang lucu justru si Chun-Li teman-teman. Chun-Li agak lebih pendek dari si Ryu dan Ken tuh ya. Ini kerennya Jada Toys, mereka bikin apa, walaupun skalanya sama tapi tingginya tuh dibikin beda gitu ya. Si Chun-Li ini kita sandingin, nah dia lebih tinggi ya kelihatan ya, si Ryu lebih tinggi ya. Ryu maupun Ken itu lebih tinggi sedikit daripada Chun-Li, jadi tingginya itu beda-beda. Ini yang keren dari Jada Toys, mereka masih pikirin detail-detail yang ya gimmick-gimmick kecil seperti ini tapi menarik ya teman-teman ya, lucu ya. Nah kita langsung lihat aja ya detail si Ryu-nya ya teman-teman, dari kepala dulu. Nah ini kepalanya mirip sama si Ken jadinya ya, dia pakai rambutnya itu kayak plastik
plastik tapi apa ya, lentur kayak karet gitu ya teman-teman. Bisa kita gerak-gerakin dan ya lentur sih kalau dipegang. Jadi bukan kayak bahan plastik keras. Ini bawahnya juga kayaknya plastik. Oh, bawahnya plastik keras teman-teman. Kalau di rambut belakangnya sini yang bawah ini plastik keras nih teman-teman ya. Tapi di sininya nih setengah atas ini dia pakai plastik lentur teman-teman. Begitu pula dengan ininya teman-teman, ikat kepalanya juga dia nggak bisa digerak-gerakin tapi bisa apa ya, bisa di melewatin gitu. Kayak plastik lentur juga sih, kayak karet bentuknya ya teman-teman ya. Ini yang agak khawatirnya, takutnya paint jobnya lama-lama ngelupas atau enggak ya. Nah itu sih, mudah-mudahan tahan lama aja sih. Nah lalu di alis matanya ini kayak nembus ya. Di anime mungkin ya, nembus dari ininya, dari apanya nih, dari headbandnya atau ikat kepalanya. Terus mukanya bentuknya tegas ya, seperti ini ya teman-teman ya, tegas. Saya suka sih bentuk mukanya sih, keren sih ya, mirip sama Ryu ya harusnya ya. Gimana teman-teman, komen ya. Lalu kita turun ke bawah. Nah ini badannya mirip sama si Ken punya kemarin, ada detail-detail urat-uratnya di tangan. Lalu ke ininya, ke apa, sarung tinjunya juga ini bahannya juga sama teman-teman, plastik, jadi nggak usah khawatir akan rusak atau sobek sih harusnya. Ini bahannya plastik juga sama. Lalu ini giginya juga lentur teman-teman. Beltnya ini juga sama teman-teman, bahannya juga dari plastik lentur kayak karet. Dan ini mirip juga sama punya si Ken tuh, bisa dicopot teman-teman ya. Mantep tuh, lihat ya, bisa dicopot giginya. Kita bisa taruh di sini dulu. Nah, kita bisa lepas. Nah, ini bisa dicopot teman-teman. Tuh ya, giginya kelihatan. Kalau dicopot kelihatan detail badannya di dalam. Mantap ya teman-teman ya. Nah, ini lalu untuk ke kakinya. Kakinya ini plastik keras teman-teman. Plastik keras, tapi ada efek-efek kayak kain gitu ya. Kain apa ya, kain celana ya. Lipetan-lipetan gitu ya teman-teman. Cukup keren sih. Nah, di belakang juga sama nih. Ada efek kayak lipetan-lipetan baju gitu. Nanti kan beltnya di sini ya teman-teman ya. Terus ini ada garisan kayak sambungan jahitan kalau ya, kalau baju ya teman-teman ya. Jadi keren sih, detail-detailnya mantap sih. Lalu untuk di kakinya ya mirip-mirip juga dengan punya si Ken ya teman-teman ya. Kurang lebih sih seperti ini sih. Gimana teman-teman? Mantap ya? Ketik di kolom komentar ya. Berikutnya kita ke artikulasi. Artikulasi juga harusnya nggak jauh-jauh beda dari si Ken ya. Ini kepala kita bisa bebas bergerak, muter-muter, naik turun, bisa ke bawah dan ke atas teman-teman. Ya, jadi ya kepala sih no problem lah. Lalu untuk tangan juga no problem. Nah artikulasinya bisa 360. Sini ada apa ya, kayak butterfly joint, bisa maju mundur sedikit ya teman-teman bahunya. Terus nah di sini ada bicep nih, di bicep ada putarannya, sendi putar. Terus di elbow bisa diangkat sampai cukup dalam teman-teman, tuh ya, mantap ya, double joint ya elbownya. Terus di sininya, di pergelangan tangannya dia juga bisa putar-putar teman-teman, pakai sendi putar, bisa 360, mantap ya. Jadi harusnya kalau untuk ini nggak masalah sih, tuh ya, nggak masalah ya. Kalau untuk artikulasi Jada Toy Street Fighter ini menurut saya salah satu yang cukup oke sih, jadi cukup enak untuk dipose-posein teman-teman. Nah lalu untuk ke badannya, di torsonya teman-teman, torsonya ini ada, nah ini yang cukup keren, dia bisa nunduk teman-teman. Nah tuh ya, nunduk sampai kurang lebih segini, mantap ya nunduknya ya, kurang lebih sampai segini. Terus bisa ke belakang sampai segini teman-teman ya, mantap ya. Terus di perutnya, nah ini perutnya ada kayak apa ya, sendi lagi nih, bisa diputar-putar teman-teman, bisa ke sini, ke kanan dan ke kiri, cukup enak. Terus bisa begini-begini teman-teman ya, bisa begini-begini ya. Oke, untuk sendi di torso kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang ke kaki teman-teman, kakinya ke depan kita bisa segini, lumayan. Meskipun nggak bisa terlalu tinggi, kayaknya kalau si Chun-Li bisa agak lebih bagus lagi kalau kakinya. Lalu untuk ke belakang bisa segini teman-teman, not bad juga, lumayan. Lalu untuk ke samping, nah ini ke samping yang hebatnya, mantapnya, dia bisa split teman-teman, mirip sama si Ken juga, dia bisa split juga ya. Lalu untuk di pahanya ada sendi putar teman-teman, tuh ya, bisa muter, di pahanya ada sendi putar. Lalu di lututnya bisa ditekuk sampai sedalam ini karena dia pakai double joint teman-teman ya.
lumayan ya untuk lututnya, not bad juga. Lalu untuk pergelangan kakinya, ini bisa diputar-putar ke kanan dan ke kiri teman-teman. Bisa putar kanan kiri, bisa naik turun seperti ini, bisa gerakan menyamping juga teman-teman, bisa seperti ini. Nah, bisa ke sini dan ke samping sini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Aduh, jatuh. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman, Jada Toys Ryu. Teman-teman bisa lihat ya, mirip sama si Ken juga. Jadi kalau boleh ambil kesimpulan saya sebenarnya masih mirip dengan waktu lihat si Ken kemarin. Secara apa namanya, secara detail, secara sculpting, secara apalagi ya, ya gimmick-gimmicknya saya suka banget. Terus artikulasi juga oke banget. Jadi ya dia jatuh lagi. Nah ini memang ada sedikit apa ya, sayanya yang kurang jago atau gimana. Si Ryu sama si Ken ini agak susah untuk diberdiriin. Mungkin nggak susah, tapi maksudnya Chun-Li ini jauh lebih gampang untuk diberdiriin. Mungkin karena dia lebih ringan ya teman-teman ya, beratnya ya. Kalau si Ryu dan Ken itu agak lebih berat, jadi kayaknya ngatur-ngatur posisi tapak kakinya tuh harus agak lebih jeli gitu ya. Tapi kalau udah mantap sih, ya mereka bisa berdiri tanpa masalah sih gitu. Cuma Chun-Li lebih gampang untuk diberdiriin teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya masih sama sih dengan seri-seri Jada Toys yang sebelumnya ini, si Ryu, si Chun-Li dan si Ken. Jada Toys ini masih apa ya, dengan range harga dia yang sangat make sense, sangat masuk akal. Kita bisa dapat figur Street Fighter yang detailnya oke, bahannya, materialnya juga kalau dilihat sekilas juga oke, sangat apa ya, layak untuk kita tambahkan ke rak display kita. Ditambah lagi artikulasinya juga bukan main-main ya teman-teman ya. Artikulasinya juga termasuk yang sangat enak untuk dipose-posekan. Jadi kayaknya buat para kolektor Street Fighter, terutama penggemar-penggemarnya Street Fighter, kayaknya figur ini nggak boleh dilewatkan sih teman-teman. Terutama penggemar 3 karakter utamanya Street Fighter ini, si Ryu, Ken, dan Chun-Li, teman-teman kayaknya wajib untuk koleksi Jada Toys Street Fighter 2 Ultra ini. Nah, dia jatuh lagi ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat, dan ketik di kolom komentar kalau ada pendapat yang lain atau ada yang mau ditanya-tanyakan, atau mungkin teman-teman udah ada yang koleksi juga Jada Toys Street Fighter, bisa tambah-tambah pengetahuan juga buat teman-teman yang lain yang lagi bingung-bingung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Thank you, bye-bye, sukses selalu dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Thank you.